Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanghafir Lukas Situmorang dengan NIM 2021021086 ingin menjelaskan tentang judul penelitian saya yaitu pengaruh current ratio, return of equity, dan debt equity ratio terhadap return saham pada perusahaan energi di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai tahun 2023. Ya, dari latar belakang yang bisa kita lihat, sektor energi merupakan salah satu sektor yang sangat penting di Indonesia karena punya peran sentral dalam mendukung berbagai aspek kehidupan dan kemajuan ekonomi negara. Indonesia sendiri memiliki banyak sumber daya alam, terutama energi yang menjadikannya salah satu pemain utama di pasar energi global. Jika berdasarkan judul bisa kita lihat beberapa variabel dan salah satunya, maaf semuanya ingin saya tunjukkan. Yang pertama adalah return saham. Nah, ada fenomena bahwasanya return saham pada tahun 2023 ini mencerminkan respon pasar yang negatif. Eh, ada penurunan kinerja. Ini disebabkan karena banyaknya berita miring, berita negatif tentang penggunaan energi yang saat ini sudah tidak relevan lagi, sehingga diperlukan energi terbarukan. Nah, hal-hal ini membuat um, pelajaran kepada perusahaan untuk pentingnya transparansi dan manajemen risiko yang efektif dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilitas dari return saham. Di slide sebelahnya, ini ada current ratio. Nah, di current ratio ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari 2022 ke 2023. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa perusahaan energi semakin mampu untuk membayar hutang jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Nah, peningkatan signifikan pada tahun 2023 ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah memperbaiki likuiditasnya atau mengurangi kewajiban jangka pendeknya secara substansial. Next slide. Nah, sementara untuk return of equity, perusahaan energi mengalami fluktuasi yang cukup drastis ya. Di ROI pada tahun 2023 itu turun sangat tajam sehingga eh, dari gambar ini pada tahun 2020 ROI berada pada nilai negatif 7%, lalu yang mengindikasikan adanya kerugian, lalu naik meningkat tajam ke 10% pada tahun 2021 dan naik lagi menjadi 20% pada tahun 2022, menunjukkan peningkatan profitabilitas perusahaan. Namun pada tahun 2023, return of equity kembali turun menjadi minus 2%, menunjukkan penurunan profitabilitas. Nah, perubahan dalam return of equity ini mungkin mencerminkan kinerja operasional perusahaan yang berfluktuasi serta perubahan dalam struktur pemulihan dan manajemen. Lihat di sini ada faktor COVID-19 dan faktor bounce back kita ekonomi dunia dari COVID-19. Nah, tapi pada gambar 1.4 dapat dijelaskan bahwa debt to equity ratio pada perusahaan energi menunjukkan penurunan yang konsisten dari 191% pada tahun 2020 menjadi 126% pada tahun 2023. Penurunan DER ini menandakan bahwa perusahaan mengurangi ketergantungan pada hutang untuk membiayai operasinya dan meningkatkan proporsi ekuitas dalam struktur permodalannya. Meskipun DER masih cukup tinggi, penurunan ini menunjukkan langkah-langkah perusahaan untuk memperkuat neraca dan mengurangi risiko finansial. Ya, nah, jadi yang menjadi perumus masalahnya adalah dari data-data tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa apakah current ratio ini mempengaruhi return saham. Yang kedua, apakah return on equity ini mempengaruhi return saham. Dan yang ketiga, apakah debt to equity ratio mempengaruhi return saham. Dan tujuan penelitian saya adalah bahwasanya untuk memahami bagaimana current ratio mempengaruhi return saham di perusahaan sektor energi, bagaimana return on equity mempengaruhi return saham pada perusahaan di sektor energi, dan debt to equity ratio mempengaruhi return saham pada perusahaan energi sektor energi. Nah,
Manfaat penelitian tentu bagi penulis adalah um, dan penulis selanjutnya yaitu menambah wawasan keuangan terkait indikator return saham. Lalu bagi investor menjadi sebuah informasi strategis untuk perusahaan investasi dan bagi perusahaan menjadi evaluasi dan juga panduan dalam memanajemen keuangan. Nah, di sini tinjauan pustaka dari teori utama. Yang pertama adalah signaling theory, yaitu informasi ekonomi mencerminkan kesehatan bisnis. Konsep ekonomi serta keuangan yang dikenal sebagai teori sinyal menyatakan bahwa orang atau organisasi, seperti halnya bisnis, memanfaatkan perilaku atau informasi tertentu untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Teori sinyal sering dipakai dalam bidang keuangan untuk menjelaskan bagaimana bisnis mengkomunikasikan informasi tentang kinerja mereka kepada pasar dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini disampaikan oleh Sari dan Nuswandari pada penelitian mereka pada tahun 2022. Return saham, return saham yang laba ataupun kerugian yang dari investasinya dalam saham ketika harga saham naik di pasar ada keuntungan modal. Ini terjadi jika Anda membeli saham pada harga yang rendah dan menjualnya pada harga yang tinggi. Nah, return saham sering diukur dalam bentuk persentase yang menggambarkan berapa banyak keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari investasi tersebut. Current ratio itu adalah ukuran likuiditas jangka pendek. Nah, menurut Kasbek pada tahun 2019, current ratio atau rasio lancar adalah statistik yang membandingkan jumlah aset lancar suatu perusahaan dengan jumlah total kewajiban jangka pendeknya untuk menilai seberapa baik posisi perusahaan dalam melunasi komitmen dan utang jangka pendek yang akan jatuh tempo. Lalu, return on equity itu efisiensi perusahaan dalam menggunakan ekuitas untuk laba, yakni bagian dari ukuran keuangan yang dipakai guna menilai jumlah pengembalian investasi yang diperoleh pemilik saham usaha. Bagilah laba bersih bisnis dengan ekuitas milik pemegang saham untuk mendapatkan return of equity. Rasio ini memberikan gambaran mengenai efisiensi perusahaan saat memanfaatkan ekuitasnya guna mendapatkan laba. Makin tinggi return of equity, makin efisienlah perusahaan untuk memperoleh laba dari ekuitas pemegang sahamnya. Hal ini disampaikan oleh Dura pada tahun 2021. Fahmi menyampaikan pada tahun 2013 menyatakan bahwa Um, rasio solvabilitas juga dikasih sebagai rasio leverage adalah ukuran seberapa besar hutang yang dimiliki sebuah bisnis. Rasio ini menggambarkan jumlah utang yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam kaitannya dengan nilai total asetnya. Itu adalah debt equity ratio, tingkat ketergantungan pada utang dibandingkan ekuitas. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, pada tahun 2001 oleh Gulung, current ratio positif terhadap return saham. Pada Waskito dan Pratama pada tahun 2020, return of equity positif signifikan terhadap return saham. Dan debt equity ratio itu dari penelitian Nurmawati Dianti pada tahun 2022 negatif signifikan. Nah, ini menunjukkan hal-hal yang bervariasi. Nah, saya tampilkan di sini adalah diagram hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. A1, H2, H3. Yang pertama ingin saya menjelaskan current ratio ke return saham. Karena rasio guna mengetahui kemampuan bisnis untuk melunasi utang jangka pendeknya menggunakan uang tunai mungkin berdampak besar pada return saham. Nah, eh, untuk return on equity, hubungan H2, pengembalian saham mungkin sangat dipengaruhi oleh laba atas ekuitas. Metrik penting untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan adalah perbandingan laba bersih pada ekuitas pemegang saham. Perusahaan dengan ROE tinggi seringkali memberitahu kemampuannya dalam memanfaatkan model yang diberikan oleh para pemegang saham secara efektif yang dapat menarik minat investor. Pengaruh dia terhadap return saham pada H3. Pengambilan saham perusahaan dapat dipengaruhi oleh rasio debit terhadap ekuitas. Perusahaan dengan rasio hutang pada ekuitas tinggi cenderung punya risiko keuangan yang lebih besar karena mereka harus membayar bunga yang lebih tinggi atas hutang mereka. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan laba bersih perusahaan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi harga saham serta return saham perusahaannya. Nah, hipotesisnya adalah current ratio mempengaruhi return saham, return of equity mempengaruhi saham,
debt equity ratio mempengaruhi return saham. Nah, metodologi penelitian yang saya gunakan adalah untuk jenis penelitian yaitu kuantitatif. Objek perusahaan adalah perusahaan energi terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2023. Ada 81 populasi dan dari 81 populasi yang memenuhi kriteria adalah ada 27 perusahaan energi sebagai sampel. Data-datanya diambil dari Bursa Efek Indonesia di laporan keuangan dan return saham. Nah, berikut adalah data-data dari perusahaan-perusahaan yang dikatakan sebagai sampel. Teknik analisis data saya yang pertama adalah saya menggunakan analisis regresi data panel. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dilakukan dengan menggunakan program EV10, data cross-sectional, serta time series disatukan guna membuat data panel. Uji statistik deskriptif. Saat menganalisis data, pendekatan statistik deskriptif dipakai guna mendeskripsikan data yang didapat tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi yang luas. Saya menggunakan uji asumsi klasik, yaitu multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi. Tujuan multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah model regresi menunjukkan keterkaitan yang kuat atau sempurna antara variabel independen. Pengujian heteroskedasisitas menentukan apakah terdapat variasi residu yang tidak merata antara observasi dalam satu model regresi. Dan uji autokorelasi untuk menentukan apakah ada kesalahan model regresi linear dari suatu periode terhubung dengan kesalahan dari periode sebelumnya. Nah, dari hal tersebut, itulah kesimpulannya. Lalu pemilihan model, saya memilih model Chow, Hausman, dan reactance multiplier. Next. Nah, berdasarkan hasil penelitian, return saham sektor energi fluktuatif, pengaruh variabel CR tidak signifikan terhadap return saham, return of equity positif signifikan terhadap return saham, dia negatif signifikan terhadap return saham. Berdasarkan hasil pengujian, laba saham perusahaan di sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk jangka waktu 2020 sampai 2023 tidak terpengaruh secara signifikan oleh rasio lancar. Hipotesis penelitian tidak didukung oleh hasil penelitian, karena rasio lancar tidak memiliki dampak yang nyata terhadap laba saham. Hipotesis alternatif A1 ditolak, artinya selama jangka 2020 sampai 2023, perubahan rasio lancar tidak akan berdampak pada laba saham perusahaan energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hasil pengujian yang lainnya adalah bahwa return of equity memiliki dampak positif dan signifikan terhadap return saham perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2023. Oleh karena itu, return on equity memiliki dampak substansial terhadap return saham, yaitu perubahan return on equity berdampak pada return saham perusahaan-perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 20 sampai 2023, sehingga hipotesis alternatif A2 diterima. Yang ketiga, hasil pengujian menunjukkan bahwa untuk jangka waktu 2020 sampai 2023, rasio utang terhadap ekuitas tidak memiliki dampak yang nyata terhadap imbal hasil saham perusahaan-perusahaan di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena rasio utang terhadap ekuitas tidak signifikan mempengaruhi imbal hasil saham, maka hipotesis alternatif A3 ditolak. Nah, kesimpulannya yang bisa kita jadikan sebagai pembahasan adalah karena rasio yang tinggi itu menyebabkan meningkatnya likuiditas, tetapi efisiensi penggunaan aset itu kurang optimal. Nah, yang kedua adalah return of equity yang tinggi menarik investor karena efisiensi laba. Lalu yang ketiga adalah debt equity ratio yang tinggi menunjukkan risiko finansial yang mempengaruhi minat investor. Jadi, DER-nya kan tinggi di awal tadi. Kesimpulannya adalah return of equity paling berpengaruh positif terhadap return saham, debt equity ratio negatif signifikan terhadap return saham, dan current ratio tidak signifikan dalam mempengaruhi return saham. Nah, rekomendasi saya kepada investor adalah memprioritaskan perusahaan dengan return of equity yang tinggi dan debt equity ratio yang rendah. Perusahaan perkuat manajemen keuangan, kurangi ketergantungan pada utang. Dan perjalanan lanjutan adalah fokus pada variabel lain yang mungkin mempengaruhi return saham.
Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom, shalom.